Oke, kembali dalam ASN Podcast Channel edisi Ngopi Bareng bersama anggota KPU atau Komisioner KPU Provinsi Muhammad Tio Aliansyah, Sarjana Hukum. Kita sudah di sesi yang kedua, yang mana tadi sudah cerita banyak tentang masalah pengalaman-pengalaman beliau seputar penyelenggaraan pemilu. Nah ini Adinda Tio, ini sahabat ASN mau tahu ya di rumah. Itu apa saja sih hubungan relation untuk merawat hubungan relationship antara penegak hukum, jajaran penegak hukum, Forkopimda, Pemda provinsi yang akan nular ke bawah penetrasinya ke kabupaten kota. Itu apa? Gimana kiatnya? Iya. Jadi selama ini memang yang paling penting menurut saya dalam membangun hubungan relasi kelembagaan itu adalah komunikasi antar lembaga, kemudian komunikasi kepada teman-teman media, karena media ini menjadi hal yang paling utama, apalagi di tengah situasi pandemi COVID ini, untuk menyampaikan hal-hal informasi terbaru. Artinya banyak hal yang dilakukan oleh media yang sangat membantu KPU Provinsi Lampung. Karena nggak boleh face to face, nggak boleh ngumpul dalam keramaian. Jadi media itu betul-betul sangat membantu dan menjadi rekan yang penting dalam hubungan masa COVID ini. Dan tentunya kita juga membangun hubungan dengan lembaga-lembaga seperti dengan Forkopimda juga itu sudah terbangun dengan baik. Meskipun beberapa forum hanya ketua yang hadir, tetapi itu sudah mewakili lembaga untuk keluarnya. Nah, kemudian untuk jajaran internal dalam membangun hubungan terhadap lembaga-lembaga di tempatnya masing-masing, khususnya 8 kabupaten kota ini juga kita minta teman-teman juga melakukan hal yang sama. Koordinasi, kemudian komunikasi, kemudian malah kalau memang sempat mereka kita sarankan dalam kegiatan yang dilakukan secara kontinu itu ada acara coffee morning gitu. Jadi dengan begitu hubungan itu mencair ya, bisa mencair dan tetap terjaga. Tapi dengan catatan tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah, terus sejauh ini hubungan kita dengan para tokoh partai politik gimana? Kiat dari kita anggota komisioner KPU. Kita jalin hubungan komunikasi secara proporsional. Artinya tidak juga kita lantas ikut nongkrong-nongkrong kongko-kongko dengan tokoh-tokoh parpol, tetapi ketika memang mereka membutuhkan kita untuk satu kegiatan, minta informasi, mau kemudian dimintakan untuk menjadi pemberi materi dalam kegiatan partai politik, yaitu kita hadiri. Sebatas konteks profesional dan proporsional. Jadi tidak ada pertemuan itu kongko-kongko di luar dari urusan-urusan yang memang terkait dengan kepemiluan maupun pilkada. Ini menekan terjadinya isu-isu yang miring terhadap KPU ataupun terhadap anggota KPU-nya juga gitu. Seperti contoh nanti kita saya hari lusa ini diminta oleh salah satu partai politik KPU untuk mengisi menjadi pemateri. Nah, kita rapatkan siapa yang hadir, kemudian kita hadiri untuk menyampaikan materi-materi terkait dengan penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi COVID ini. Jadi kita nggak alergi dan kita tidak menolak setiap apapun yang diminta oleh para stakeholder ya. Artinya tetap membuka forum ya, atau komunikasi, sehingga komunikasi itu diisi dengan hal-hal yang profesional dan proporsional. Terus apa sih yang terkesan ya? Event apa yang terkesan selama ini kan hampir 20 tahun dari KPU kabupaten kota terus ke provinsi, dua periode. Hal apa, event-event apa yang paling berkesan? Saya itu yang terkesan itu pertama waktu saya masih di kabupaten saya mengikuti pelatihan bridge. Itu apa pelatihan bridge? Pelatihan tentang kepemiluan. Yang dilakukan oleh kerjasama dengan NGO internasional dengan KPU Australia.
kemudian dengan KPU RI waktu saya masih di kabupaten itu tahun 2010. 2010. Jadi di situ selama 1 minggu apa kurang lebih ya. Itu di mana? Di penyelenggara? Bandung. Di Bandung. Itu yang terkesan ya buat Iya, saya. iya. Karena di situ mengetahui tentang kepemiluan itu lebih detail, termasuk bagaimana melakukan pendidikan pemilih dan lain sebagainya lah ya. Iya. Kemudian yang kedua saya mengikuti forum internasional ASEAN Electoral Stakeholder Di mana itu? tingkat internasional di Bali. Iya, itu seluruh negara. Itu hampir Hadir. seluruh negara-negara yang negara-negara demokrasi. yang Demokrasi, hadir. ya. Jadi saya mengikuti itu, ya itu berkesan sekali. Itu ya. apa yang didapat dari pertemuan? Jadi pertemuan itu menegakkan bagaimana meningkatkan kualitas demokrasi penyelenggaraan. Oke. Kemudian meningkatkan penegakan integriti bagi seorang anggota KPU ataupun penyelenggara yang melaksanakan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Oke. Itu oke. ada 80 negara. 80 negara yang hadir di situ ya. Itu sempat juga berinteraksi, Ya, bertukar berinteraksi. Jadi komunikasi. ya forum internasional. Selama Jadi, berapa lama waktu pertemuan? 4 hari. 4 3 hari ya, malam. 4 hari 3 malam. Itu yang saya selain kegiatan-kegiatan lain yang penuh dengan Ya. suka duka ya. Misalnya kita ikut melakukan pendidikan pemilih di pulau-pulau terpencil gitu kan. Ah, coba cerita sedikit dong. Itu Mengantar logistik di tempat-tempat Iya, iya, terpencil itu saya juga mengalami hal seperti mengalami itu. hal seperti itu ya. Di pesisir barat ya, ingat saya 2015 daerah otonomi baru yang melaksanakan pilkada pertama kali waktu itu, dan belum ada KPU pesisir barat. Jadi KPU Lampung Barat yang melakukan Itu ada Pulau Pisang katanya Nah, yang itu. berjarak. Jadi ke Pulau Pakai Pisang speedboat. ya, pakai kapal kecil Kapal itu, kecil ngantar ya. logistik. Ngantar Jadi logistik. ombaknya itu luar biasa waktu itu. Kemudian ke pulau-pulau terluar di daerah Pesawaran, Pulau Legundi gitu. Kemudian nanti kalau memang berkesempatan saya malah mau ke Waiharu di pesisir barat itu. Oh, di Waiharu. Yang tempatnya kabarnya belum ada sarana transportasi kendaraan roda 4. Jadi Oh, masih naik- gunakan motor pakai trail ya dan katanya. motornya itu harus dipasang rantai. Rantai. Saya berkeinginan ke sana rencananya. Insya Allah kalau nggak ada halangan Iya. saya pengen ke sana. Oke nih closing statement nih Iya. untuk generasi muda, terus sahabat-sahabat ASN milenial. Ya. Coba dong kasih tips ya, kalau mau jadi anggota KPU itu gimana itu? Iya. Jadi anggota KPU itu khususnya penyelenggara ya. Penyelenggara. Itu sekarang sudah seperti berkarir. Jadi Iya, iya. bagi teman-teman, adik-adik yang ingin menjadi Tapi ada batasan umur katanya. Ada. Ah. Seperti contohnya saat ini kan kita merekrut KPPS itu. Iya, Minimal iya. umur 20, maksimal 50, dan kita prioritaskan kaum milenial. Kaum milenial. Mereka yang paham IT, Iya, kemudian iya. mereka memiliki Android, sehingga bisa membantu untuk melakukan penyebaran informasi terkait hasil pemungutan dan penghitungan suara di Penghitungan KPPS suara, nanti iya. 9 Desember melalui Sirekap, sistem informasi rekap itu. Itu nanti kapan jadwal? 1 bulan KPPS. Sekarang sudah terbentuk. Oh, sudah mulai terbentuk. sudah terbentuk mulai ya? terbentuk. Sudah. Ada beberapa yang sudah dilantik. Nah, jadi itu yang menjadi prioritas kita yang milenial. Kemudian belajar dari KPPS dulu, nanti biar ke depan bisa menjadi PPS. Kemudian nanti ke depannya lagi bisa menjadi PPK. PPK. Nah, kalau sudah di PPK baru nanti bisa menjadi komisioner anggota KPU di kabupaten KPU kota kabupaten masing-masing. kota. Ya berkarir lah. Terus ya, Pak, ya? Berkarir. Jadi jangan menganggap ini sesuatu yang sulit. Jadi Iya. semuanya bisa dilakukan dengan fokus mengerjakan kegiatan-kegiatan dan mensukseskan kegiatan-kegiatan semua tahapan pilkada di Iya. tempat kita masing-masing. Itu akan menjadi pengalaman berharga, pengalaman penting. Iya. Tapi yang paling utama juga track record. Gitu. Ya, ya. Kalau ya. di penyelenggaraan ini satu kali saja memiliki catatan Yang tidak yang baik, tidak ya, baik, ini menjadi hambatan juga untuk berjenjang karir berjenjang ya. karir. Ini juga, Iya. ini kan Bang Eri tahu bagaimana kan.
Terus gimana harapan-harapan ke dalam khususnya ya Pilkada 2020 ini, baik untuk penyelenggara maupun di luar penyelenggara? Ya, jadi kepada seluruh warga Provinsi Lampung, khususnya di 8 kabupaten kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerah, jangan sungkan dan jangan ragu untuk datang ke TPS. Mempergunakan hak pilih itu adalah sesuatu yang paling penting dalam kehidupan berwarga negara ya. dan dalam menjalankan hak politik ya, untuk menentukan siapa yang akan dipilih. Tapi tetap pakai standar. Nah, karena kita di TPS ya, itu kita sudah menggunakan standar protokol kesehatan. Yang sudah dikoordinasikan dengan KPU RI dengan dan satgas terkait ya sampai tingkat bawah ya. Dengan satgas terkait, satgas COVID ya. Jadi ada 12 hal baru di TPS itu nanti. Apa coba? Pertama, datang di TPS itu di pintunya sudah ada tempat untuk membasuh tangan. Membasuh tangan. Kemudian nanti disiapkan sarung tangan. Sarung tangan. Kemudian nanti berapa jam sekali tempat-tempat itu disemprot. TPS disemprot disinfektan. Kemudian kalau tidak menggunakan masker, kita siapkan masker. Siapkan masker, sudah disiapkan. Nah, sebelum masuk ke TPS, selain cuci tangan, kita cek ada termometer gun. Jadi bagi pemilih yang pada saat itu suhu tubuhnya 37,3, itu nanti ada TPS khusus untuk dia mempergunakan hak pilih. Jadi tetap boleh, tapi dia tetap boleh masuk, ya dia tetap menggunakan hak pilih. Tidak masuk ke dalam tidak TPS, diasingkan ya, suruh tidak. pulang enggak ya. Jadi ada TPS khusus dia bisa mempergunakan hak pilih. Nah, kemudian untuk lebih amannya boleh membawa pulpen pribadi gitu. Itu gunanya untuk apa? Untuk mengisi absen atau untuk menandatangani daftar hadir. Kemudian tinta itu tidak lagi dicelup. Nanti tintanya ditetes. Ditetes saja ya. Tetap ke tangan tetap ya. Jari. Tetap di jari, nanti ditetes. Nah, kemudian jangan khawatir juga. Di TPS itu nanti tempat duduknya pun nanti berjarak 1 meter minimal. 1 meter. Kemudian ke TPS-nya juga itu nanti akan ditentukan. Misalnya keluarga si A dari pukul 8 sampai pukul dibagi 9. ya, dibagi kuotanya ya. Jadi supaya tidak terjadi kerumunan di TPS. Jadi silahkan datang ke TPS, jangan khawatir dan jangan ragu-ragu. Karena di TPS kita sudah menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Termasuk petugas kita nanti semua menggunakan masker, menggunakan face shield, sarung tangan kita siapkan supaya penyelenggara aman, pemilih aman, pilkada sehat, demokratis, dan hasilnya masyarakat bisa menerima dengan baik. Dengan kualitas demokrasi yang baik. Oke, sahabat SN Podcast Channel, itu tadi tips-tips ya, harapan-harapan dari seorang Tio Aliansah, anggota KPU Provinsi. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tetap tonton dan channel di sini, channel ESN Podcast Channel, baik edisi jalan-jalan maupun studio. Sampai jumpa. Ngopi lagi, Bang. Kita ngopi lagi. Tambah lagi. Ya. Alhamdulillah, luar biasa.